Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Reski Rahmadani, NIM 50200122005. Nah, saya anggota dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang interaksi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti melakukan berbagai bentuk interaksi dengan sesama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, yang pertama itu pembahasan tentang definisi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dapat diartikan sebagai proses hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, interaksi ini dapat menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial di tengah masyarakat. Interaksi sosial dapat bentuk utama dari proses sosial, aktivitas sosial yang terjadi karena adanya aktivitas dari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang bertindak. Selanjutnya yaitu bagian B, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Agar interaksi sosial dapat terjadi, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kontak sosial, yaitu sebuah tahap awal dalam proses interaksi. Kontak ini dapat berlangsung dalam dua bentuk, yaitu kontak langsung yang terjadi melalui sebuah pertemuan fisik antara individu atau kelompok, seperti halnya sebuah percakapan langsung atau tatap muka, berjabat tangan atau aktivitas bersama lainnya. Dan kontak tidak langsung itu kontak ini terjadi melalui media perantara seperti telepon, surat, email, atau media sosial lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu ke pihak lain sehingga tercipta pemahaman respon. Komunikasi berlangsung ini dalam dua bentuk. Yang pertama itu atau bagian A itu komunikasi verbal, yaitu komunikasi melibatkan sebuah kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Bagian B itu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini melibatkan sebuah ekspresi seperti wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya itu bagian C, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, menurut Sarjono Soekarto, pada dasarnya ada dua bentuk umum dari interaksi sosial, yaitu bentuk umum asosiatif dan bentuk umum disosiatif. Nah, yang pertama itu bentuk umum asosiatif. Nah, asosiatif ini yaitu suatu interaksi sosial yang dapat dikatakan jika proses dari interaksi sosial tersebut menuju pada suatu kerjasama. Interaksi asosiatif ini sendiri dapat dibagi dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama yang dimaksud ini yaitu suatu usaha bersama antara individu atau kelompok demi tercapainya tujuan bersama. Dan yang kedua yaitu akodasi. Akodasi ini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik dari pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesai suatu konflik pertikaian tersebut. Bagian C yaitu asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau antara kelompok sosial yang diikuti dengan usaha-usaha untuk mencapai kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. Kedua yaitu bentuk umum disosiatif. Nah, interaksi disosiatif ini dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan seseorang atau kelompok orang. Nah, interaksi disosiatif ini dibagi menjadi dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau proses di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian
sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Selanjutnya itu bagian C, yaitu pertentangan atau pertikaian. Pertentangan atau pertikaian ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalannya menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Faktor-faktor yang melatar belakangi proses interaksi didasarkan pada yang pertama, yaitu imitasi. Imitasi ini merupakan tindakan manusia untuk meniru tingkah pekerjaan orang lain yang berbeda di sekitarnya. Yang kedua yaitu sugesti. Nah, sugesti ini dapat dipahami sebagai tingkah laku yang mengikuti pola-pola yang berada dalam dirinya, lalu diterima dalam bentuk sikap dan perilaku tertentu. Dan yang ketiga yaitu identifikasi. Identitas ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Keempat yaitu simpati. Nah,